Selamat pagi ibu-ibu yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini. Kita saat ini berjumpa kembali dalam ibadah Wanita Mahanaim. Sebelum kita memulai ibadah, kita akan memasuki dalam doa dulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk pagi yang baik ini. Kami boleh mendapatkan kesehatan, kekuatan untuk kami datang beribadah kepada Tuhan. Tolong kami yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah kami masing-masing, supaya kami boleh Tuhan menikmati ibadah di pagi ini. Baik ketika kami memuji Tuhan, juga terlebih kami mendengarkan firman Tuhan. Pertolongan, perlindungan, berkat yang dari Tuhan kami perlukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap beribadah pagi ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhanlah yang layak kita sembah. Segala puji syukur akan kita naikkan di hadapan Tuhan. Kita naikkan pujian, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Haleluya.
Engkau yang layak untuk disembah, dan biarlah segala bangsa sujud menyembah hanya kepada Yesus, Tuhan Juru Selamat kami, Allah keselamatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh ajaib Tuhan di dalam hidup kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami menaikkan syukur kami buat kesempatan yang indah Tuhan. Kalau kami boleh mendekatkan diri kepadamu Bapa, itu semua hanya karena anugerah-Mu. Dan saat ini Tuhan, kembali kami akan mendengarkan suara-Mu. Kami mau dengarkan firman-Mu Tuhan, yang sangat kami perlukan. Firman yang selalu menghidupkan setiap jiwa dan roh kami Bapa, agar kami semakin kuat di dalam Engkau, agar kami semakin lebih lagi mengenal-Mu, sehingga kami hidup di dalam kebenaran-Mu Bapa. Bahkan hidup kami boleh menjadi terang bagi setiap siapapun yang ada di sekitar kami. Mari Tuhan, Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu dengan setiap urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Engkau menyertai, menuntun pelayanannya pada pagi hari ini. Demikian setiap kami kaum wanita-Mu Bapa, Roh Kudus yang akan menolong kami juga untuk memberikan pengertian, sehingga kami dapat melakukan setiap kehendak-Mu Bapa di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus yang baik. Kami siapkan hati kami untuk kami mendengar suara-Mu. Yang terbaik dari hati kami Tuhan, kami persembahkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Puji Tuhan, selamat pagi ibu-ibu semua yang diberkati Tuhan, yang hari ini boleh ada bersama-sama untuk kembali menikmati setiap kebenaran firman Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita ada di dalam kasih berkat pemeliharaan Tuhan. Tentunya ibu-ibu tetap semangat di dalam kita beribadah kepada Tuhan. Tadi kita sudah memuji, membesarkan nama Tuhan. Biarlah setiap pujian kita boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan pagi hari ini, mari buka hati kita untuk kembali diisi dengan setiap kebenaran firman Tuhan yang boleh meneguhkan setiap perjalanan kehidupan kita. Saya percaya kita sungguh merindukan, kita sungguh ingin mengalami bahwa kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita semua. Amin. Kita tidak mampu untuk berjalan dengan kekuatan kita sendiri. Kita tidak mampu untuk melewati hari-hari dengan segala keberadaan kita. Oleh sebab itu pagi hari ini, kabar sukacita, tema kita adalah Tuhan selalu menyertai. Kita buka di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24. Kita akan melihat tentang perjalanan dari murid-murid Tuhan Yesus yang menuju ke Emmaus. Ya, di dalam Injil Lukas pasal ke-24 ayat yang ke-15 kita baca. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Perjalanan dari kedua murid ini dari Yerusalem menuju Emmaus adalah satu perjalanan yang diliputi dengan kesedihan, dengan kekecewaan, dengan muka yang muram, firman Tuhan katakan. Karena mereka, apa yang menjadi pengharapan mereka tidak menjadi kenyataan. Yesus yang mereka harapkan untuk bisa menjadi raja secara dunia ini, membebaskan bangsa Israel, ternyata harus mati, bahkan mati di kayu salib. Inilah yang perasaan ini yang dihadapi oleh kedua murid ini. Bahkan berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus yang disampaikan oleh Maria Magdalena dan teman-temannya yang lain, mereka tidak percaya. Ini hanya sekedar kabar angin saja, sehingga mereka benar-benar dalam keadaan yang frustasi. Sampai ayat yang tadi kita baca,
ketika Yesus hadir, ketika Yesus berjalan bersama dengan mereka, ada sesuatu yang membutakan, yang menghalangi pandangan mereka, sehingga mereka tidak mengenal dan tidak merasakan adanya kehadiran Tuhan di tengah-tengah perjalanan mereka. Dan ketika Yesus bertanya apa yang sedang dipercakapkan oleh kedua murid ini, mereka langsung mengungkapkan bahwa Yesus adalah orang asing. Masa tidak mengerti apa yang sedang terjadi di Yerusalem? Ya, satu berita yang sangat heboh, satu berita yang sangat luar biasa, karena Yesus bangkit dan Yesus hidup. Tetapi di sini murid-murid sangat tidak mempercayai hal itu. Oleh sebab itu ada satu kecaman yang Tuhan Yesus nyatakan bagi kedua murid ini. Di dalam ayat yang kita lihat ayat yang ke-25. Lalu ia berkata kepada mereka, kepada murid ini, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan oleh para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia di dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Inilah begitu mereka lamban untuk merespon apa yang terjadi. Padahal kedua murid ini adalah begitu dekat kehidupannya dengan Yesus pribadi, Yesus sendiri. Tetapi karena pikiran mereka diliputi oleh kekecewaan, pengharapan yang tidak menjadi kenyataan, sepertinya firman Tuhan tidak tertanam di dalam hati mereka. Sehingga Yesus katakan, betapa bodoh dan lambannya hatimu untuk merespon setiap firman Tuhan. Dan akhirnya ketika mereka tiba, mereka mendesak untuk Yesus tetap tinggal bersama dengan mereka. Diadakanlah perjamuan makan malam. Ketika Yesus memberkati, di ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-30, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Satu peristiwa cerita firman Tuhan di mana Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus ini sungguh sangat berarti dan penting di dalam perjalanan iman kita kepada Tuhan. Seringkali kita juga banyak mengalami kekecewaan, kesedihan, putus asa di dalam kita mengiring Tuhan. Dengan berbagai macam masalah yang kita hadapi, atau mungkin doa-doa kita yang belum terjawab, atau mungkin harapan kita tentang masa depan yang penuh harapan, tapi sepertinya hal itu belum nampak dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak merasakan atau mengalami penyertaan Tuhan. Pagi hari ini, beberapa hal yang akan kita pelajari dari cerita firman Tuhan ini. Yang pertama, mari ibu-ibu yang diberkati Tuhan, siapapun kita yang boleh menikmati firman Tuhan ini, biarlah kita mau benar-benar memahami firman Tuhan dengan benar. Jangan sampai firman Tuhan hanya berlalu begitu saja, tetapi biarlah firman Tuhan benar-benar hidup dan menjadi rema di dalam kehidupan kita. Murid-murid terlalu mengandalkan logika mereka. Murid-murid terlalu mengandalkan apa yang menjadi pikiran mereka. Oleh sebab itu pagi hari ini kita belajar untuk menempatkan firman Tuhan di atas segala-galanya, sehingga mata hati kita menjadi terang, tidak dibutakan. Seperti di dalam satu ayat di dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-6. Kita baca ayat ini. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang akan membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita,
supaya kita beroleh terang dan pengertian tentang kemuliaan Allah yang tampak pada wajah Kristus. Jadi jangan sampai cahaya firman Tuhan, kebenaran dari pribadi Tuhan Yesus melalui firman-Nya, melalui Injil keselamatan tidak ada di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan katakan dari gelap akan terbit terang. Ketika benar-benar firman Tuhan, Injil itu, kabar sukacita, bahkan kabar tentang Yesus ada di dalam kehidupan kita. Amin. Sehingga kita benar-benar mungkin mata rohani kita dibutakan. Kita tidak merespon firman Tuhan dengan baik. Karena mungkin ada pikiran-pikiran atau ada hal-hal prasangka-prasangka yang meliputi kehidupan kita. Seperti mungkin kita lebih percaya kepada dongeng-dongeng atau mungkin berita-berita yang tidak benar atau mungkin cerita-cerita tahyul dan sebagainya. Ya, atau mungkin kita juga lebih setia mengikuti adat istiadat, peraturan dari mungkin leluhur kita, sehingga kita mengabaikan apa yang menjadi poin penting dalam firman Tuhan. Kita tidak mau seperti ini. Bahkan murid-murid dikatakan di dalam firman Tuhan, mereka tertutup mata mereka. Ada selubung yang menutupi mata mereka. Bahkan hati mereka menjadi lamban. Tapi ketika Yesus menceritakan tentang pribadinya, bahkan kitab Musa, kitab nabi-nabi, di dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-32, demikian bunyi firman Tuhan, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Periksa pagi hari ini, apakah hati kita masih berkobar-kobar untuk menerima, merespon setiap firman Tuhan, sehingga kita boleh merasakan penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita tidak terlarut dengan setiap masalah pergumulan, tapi kita mengalami kuasa penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita semua. Amin. Terus setia, terus semakin lebih lagi di dalam kita membaca, merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah janji yang setia, janji ya dan amin. Karena firman Tuhan itu hidup dan berkuasa. Biarlah kita mau mengendalikan logika kita untuk benar-benar tunduk, taat kepada firman Tuhan. Roh Kudus yang akan terus membela, menolong, memimpin kita supaya kita terus dibukakan akan rahasia-rahasia firman Tuhan. Dan kita selalu respon kepada firman Tuhan. Siapapun yang sedang menyampaikan firman Tuhan, Tuhan pasti bela setiap firman-Nya. Puji Tuhan. Dan yang kedua, dari perjalanan murid ke Emmaus itu, yang penting yang harus kita tanamkan di dalam hati dan pikiran kita, ternyata Yesus selalu ada menyertai kita. Yesus bukan saja Allah yang maha pengasih, bukan saja Allah yang maha besar, bukan saja Allah yang maha kuasa, tetapi Yesus adalah Allah yang maha hadir. Amin. Kita merasakan terus, alami kehadiran Tuhan. Dia Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kita. Di dalam Injil Matius, kita lihat Injil Matius pasal yang ke-18, ya, dikatakan bunyi firman Tuhan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Yesus selalu hadir ketika kita berseru memanggil namanya. Yesus selalu hadir ketika kita bersekutu untuk menikmati firman Tuhan, untuk memuji nama Tuhan. Yesus selalu hadir ketika kita sedang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Dia ada. Segala sesuatu apapun yang dilakukan, dikerjakan di dalam namaku, walaupun mungkin hanya 2 atau 3 orang kita berkumpul, tetapi kita dalam pembelajaran firman Tuhan, di dalam ibadah, kita yakin bahwa Yesus ada. Dan bukan itu saja, di dalam Matius pasal yang ke-28
ayat yang ke-20 dikatakan bagian terakhir, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. I'm with you always. Tanamkan itu di dalam hati kita. Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Seringkali ibu-ibu kita membutuhkan seorang teman, seorang sahabat, bukan? Ketika kita mungkin ada di dalam beban, masalah, ketika kita ingin mengungkapkan, menceritakan apa yang menjadi beban kita, kita bisa berbagi dengan teman kita. Rasanya beban kita sedikit agak ringan, ya. Minimal teman itu memberikan kata-kata kekuatan, terlebih teman itu bisa menopang di dalam doa. Seperti ada satu ungkapan yang indah, bahwa teman yang baik dan pembicaraan yang baik merupakan obat bagi setiap kesedihan yang berlarut-larut. Ya, ketika kita mungkin menceritakan kepada teman apa yang menjadi pergumulan kita, seperti dua orang yang berjalan ke Emmaus itu, bukankah mereka pada hari itu juga mereka berjalan dan mereka bercakap-cakap, berbicara, membahas apa yang sedang terjadi. Kita juga perlu sharing, ya, setiap apa, asalkan teman kita bisa dipercaya, mereka bisa menopang kita di dalam doa. Terlebih kita memerlukan kehadiran Yesus yang menjadi sahabat di dalam kehidupan kita. Amin. Sahabat yang sejati, sahabat yang setia. Haleluya, puji Tuhan. Biarlah ini menjadi pengalaman kita. Ceritakan apa yang menjadi masalah kita kepada Tuhan lewat setiap doa-doa kita. Dia ada bersama dengan kita. Puji Tuhan. Pagi hari ini melalui perjalanan dari kedua murid ini ke Emmaus, mereka segera tidak menunda-nunda ketika mata mereka terbuka, ketika melihat Yesus memberkati roti, memecah-mecahkannya, mereka mengenali pribadi Yesus. Mereka tidak berlambat-lambat, mereka langsung kembali menuju ke Yerusalem untuk menceritakan apa yang terjadi, yaitu benar bahwa Yesus hidup, Yesus bangkit. Puji Tuhan, biarlah pengalaman ini juga boleh ada di dalam kehidupan kita. Apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini, ibu-ibu semua yang diberkati Tuhan, mungkin ada kesedihan, ada kekecewaan, ada patah semangat. Terus minta Roh Kudus untuk memberikan kita pengertian akan setiap firman Tuhan yang kita baca. Bahkan kita harus terus menyadari Yesus ada bersama dengan kita, sehingga iman kita, perjalanan kita di dalam mengiring Tuhan tetap konsisten, ya, tidak mundur, tidak menjadi lemah, tidak menjadi patah semangat. Biarlah ini yang menjadi kerinduan kita semuanya pagi hari ini. Apapun segala kondisi kita, yakin bahwa Dia Allah Immanuel, Allah yang selalu ada bersama dengan kita. Nikmati terus kuasa kebangkitan Tuhan. Dan saya percaya pagi hari ini, ketika firman Tuhan diberitakan, ketika kita merespon dengan baik, ada kekuatan yang Tuhan berikan. Amin. Ada pemulihan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Karena kita tidak sendiri di dalam kita menjalani kehidupan ini. Walaupun mungkin hari ini ada ibu-ibu yang sedang terbaring di rumah sakit sendiri sepertinya, atau mungkin menunggu kesembuhan yang daripada Tuhan, menunggu jawaban daripada Tuhan. Ingat, Yesus ada bersama dengan kita. Dia menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Sungguh luar biasa Tuhan kita. Tetap setia di dalam mengiring Tuhan. Berikan terus pengharapan kita kepada Tuhan. Nyatakan semuanya, karena Dia Allah Immanuel, Allah yang bersama dengan kita. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Biarlah setiap kebenaran firman Tuhan boleh selalu datang meneguhkan di dalam kehidupan kita. Apapun keberadaan kita, mungkin dalam kesesakan, kita percaya bahwa Allah senantiasa hadir. Yesus ada dengan kita. Dia Allah Immanuel. Haleluya. Bapakku
kami bersyukur kepadamu untuk pagi hari ini. Kalau kami telah diisi dengan setiap kebenaran firman-Mu, kami yakin dan percaya Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah yang selalu ada bersama dengan kami. Apapun keberadaan kami hari ini, biarlah kami tetap memandang kepada Tuhan. Kami yang mungkin ada di dalam kekecewaan, di dalam putus asa, di dalam segala kesesakan, biarlah kami mau menghadirkan Engkau di dalam kehidupan kami semua, karena Engkaulah sumber kekuatan dan pertolongan bagi kami. Terima kasih Tuhan, tanamkan setiap kebenaran firman-Mu di dalam hati kami semua. Firman-Mu menjadi rema dan kami boleh mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Memberkati seluruh kaum wanita-Mu yang ada di tempat ini, yang ada di rumah, siapapun yang hari ini boleh menikmati setiap kebenaran firman Tuhan. Kami percaya ada pemulihan, ada kekuatan yang baru yang Tuhan boleh berikan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, firman yang sungguh meneguhkan hati kita. Kita harus tetap percaya bahwa Allah kita adalah Allah Immanuel yang senantiasa ada bersama kita. Kita juga tadi sudah memuji, memuliakan nama Tuhan, membesarkan nama Tuhan. Itulah yang menjadi kerinduan dalam hidup kita. Terima kasih untuk Ibu Dia yang sudah memimpin pujian, juga untuk Ibu Desi yang sudah menyampaikan firman yang sungguh benar-benar hidup firman itu di dalam hati kita. Nah, ibu-ibu, kita juga akan bertemu kembali pada tanggal 4 Mei 2021 jam 4 sore dengan protokol kesehatan. Tetap kita harus melakukan seperti yang pemerintah anjurkan, yaitu memakai masker. Tuhan Yesus memberkati.